Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bismillahirrahmanirrahim. Menukil dari kitab Sirrul Asrar, muqaddimah tentang awal mula penciptaan. I'lam wafaqallahu lima yuhibbu wa yarda. Lamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, awwala min nuri jamalihi, kama qalallahu ta'ala fil hadis al-qudsi, khalaqtu Muhammad awwala min nuri wajhi, wa kama qalallahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awalu ma khalaqallahu ruhi wa awalu ma khalaqallahu nuri wa awalu ma khalaqallahu al-qalam wa awalu ma khalaqallahu taqallum. Fal muradu minha say'un wahidun wa huwa haqiqatul Muhammadi. Ketahuilah, semoga engkau diberi taufik pada segala yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia diciptakan dari cahaya jamalullah, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, pertama kali yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama diciptakan oleh Allah ialah ruhku, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah cahayaku, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah al-qalam, dan yang pertama diciptakan oleh Allah ialah akal. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya bahwa ruh, cahaya, al-kalam, dan akal pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad kemudian disebut nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi jalalullah. Sebagai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Kitab surat Al-Maidah ayat 15. Hakikat Muhammad disebut juga akal karena ia menemukan dan memahami segala sesuatu. Hakikat Muhammad disebut juga al-qalam karena ia menjadi sebab perpindahan ilmu seperti halnya mata pena sebagai penoreh ilmu di hamparan alam huruf. Ruh Muhammad adalah ruh yang termurni,
sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dari Allah dan orang-orang beriman berasal dariku. Dan dari ruh Muhammad itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua ruh di alam lahut dalam bentuk yang terbaik dan hakiki. Dan Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam lahut. Alam lahut adalah negeri asal setelah 4000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan Aros dari Nur Muhammad. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari Nur Muhammad. Ruh-ruh itu diturunkan ke alam yang terendah. Yang dimaksud alam terendah menurut Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahul ajib, dalam jasad-jasad manusia sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran Surat At-Tin ayat 5. Proses turunnya adalah setelah ruh diciptakan di alam lahut, kemudian ia diturunkan ke alam Jabarut. Lalu di sana ia dibalut dengan cahaya Jabarut sebagai pakaian antara dua haram. Yang dimaksud dua haram antara tempat dimensi ketuhanan dan dimensi makhluk di alam kabir. Ruh di lapisan kedua ini disebut dengan ruh sultani. Selanjutnya diturunkan lagi ke alam malakut dan dibalut dengan cahaya malakut yang kemudian disebut dengan ruh ruwani. Kemudian diturunkan lagi ke alam mulki dan dibalut dengan cahaya mulki. Ruh di lapisan keempat inilah yang disebut dengan ruh jismani. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad-jasad sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dari bumi itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain." Quran Surat Toha ayat 55. Setelah dicipta jasad-jasad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh di alam mulki tadi agar masuk ke dalam jasad-jasad itu, dan ruh pun masuk ke dalamnya sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan aku tiupkan ruh ciptaanku dariku." Quran Surat Al-Hijr ayat 29. Ketika ruh berada di dalam jasad dan merasa senang di dalamnya, ruh lupa akan perjanjian awal di alam lahut, yaitu hari perjanjian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami ya Robbi, kami bersaksi." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Akibat ruh lupa pada perjanjian awalnya, maka ia tidak dapat kembali ke alam lahut seperti negeri asal. Dengan kasihnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menolong ruh-ruh itu dengan menurunkan kitab-kitab samawi yang mengingatkan mereka tentang negeri asal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan ingatkanlah mereka pada hari-hari Allah." Quran Surat Ibrahim ayat 5. Maksud hari-hari Allah
adalah hari saat pertemuan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh arwah di alam lahut. Adapun para nabi, mereka datang ke bumi dan kembali ke akhirat. Badan mereka di bumi, sedangkan ruh intinya berada di negeri asal. Karena adanya peringatan ini, sangat sedikit orang yang sadar berkeinginan sampai ke negeri asal. Maka kenabian dilimpahkan kepada Ruh Muhammad yang agung, penutup risalah dan penyelamat dari ketersesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tugas risalah pada Ruh Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau untuk mengingatkan manusia-manusia yang lalai, sehingga terbuka mata basyirohnya dari lelap yang melalaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak mereka agar kembali dan bisa bertemu dengan Jamalullah yang ajali. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan basyirah, yakin. Quran Surat Yusuf ayat 108. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikuti yang manapun kalian akan mendapat petunjuk. Hadis riwayat Al-Qurtubi. Pada ayat tadi dijelaskan bahwa Nabi mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin seyakin-yakinnya. Yang di dalam Al-Quran dibahasakan dengan basyirah. Basyirah adalah inti ruh yang terbuka bagi mata hati para aulia. Basyirah ini tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mendalami ilmu lahir saja. Untuk membukanya harus dengan ilmu laduni batin, ilmu yang langsung dari Allah setelah melakukan mujahadah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah ajarkan kepadanya satu ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Oleh sebab itu, orang yang ingin membuka inti ruhnya harus berguru pada ahli-ahli basyirah dengan mengambil talqin atau beat dari seorang wali mursyid yang memberi petunjuk langsung dari alam lahut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Dan masuklah pada at-thoriq, jalan kembali kepada Allah, dan kembalilah kepada Tuhan kalian bersama golongan ahli ruhani. Waktu sangat sempit, sedangkan jalan hampir tertutup, dan sungguh sulit mencari teman yang dapat mengajak kembali ke negeri asal. Kita berada di bumi yang hina dan akan hancur ini tidak hanya untuk berpangku tangan lalu makan, minum, dan memenuhi hawa nafsu belaka. Seorang ahli syair berkata, sekarang bangkitlah dan mabukkan hatimu dengan anggur suci. Kita duduk diam di tempat gelap ini,
Yang dimaksud tempat gelap ini adalah dunia dan tak akan berarti apa-apa. Nabi kalian selalu menunggu dan sangat khawatir memikirkan kalian, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Aku mengkhawatirkan umatku yang hidup di akhir zaman." Adapun ilmu yang diturunkan kepada kita ada dua, yaitu ilmu lahir, yakni syariat, dan ilmu batin, yakni makrifat. Syariat untuk jasad dan makrifat untuk batin. Keduanya harus dipadukan, yang dari perpaduannya membuka ilmu hakikat. Seperti perpaduan antara pohon dan dedaunan yang menghasilkan buah, sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Jika tidak dipadukan, maka dengan ilmu lahir saja manusia tidak akan mencapai ilmu hakikat dan tidak akan sampai pada tujuan inti ibadah. Yang dimaksud dengan inti ibadah adalah wusul ilallah. Ibadah yang sempurna hanya dapat diwujudkan dengan perpaduan ilmu lahir dan ilmu batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Quran Surat Jariyat ayat 56. Adapun yang dimaksud agar beribadah kepadaku adalah makrifat. Makrifat adalah mengenal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimana orang bisa beribadah kepadanya jika tidak mengenalnya? Tapi makrifat dapat dicapai setelah tirai hawa nafsu yang menghalangi cermin kolbu dibuka. Dengan sering-sering membersihkannya, setelah bersih, manusia akan melihat indahnya Al-Kanju Al-Makfiyu. Yang dimaksud dengan Al-Kanju Al-Makfiyu adalah Sang Kholik, pada rasa terdalam di lubuk kolbu, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, "Aku adalah kanjan makfiya." Yang dimaksud dengan kanjan makfiya adalah perbendaharaan yang terpendam dan tertutup. Aku ingin dikenali, kuciptakan makhluk pun agar mereka mengenalku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat itu ada dua macam, yaitu makrifat sifat dan makrifat zat. Makrifat sifat menjadi tugas setiap jasad di dunia dan akhirat, sedangkan makrifat zat menjadi tugas ruh al-qudsi di akhirat saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kuperkuat manusia dengan ruh al-qudsi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 87. Makrifat sifat dan makrifat zat hanya dapat dikuasai dengan memadukan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu lisan sebagai hujah Allah kepada hambanya.
Kedua, ilmu batin yang bersumber di lubuk kolbu. Ilmu inilah yang berguna untuk mencapai tujuan pokok dalam ibadah. Hadis riwayat Ad-Darimi. Pada mulanya, manusia membutuhkan ilmu syariat agar dengan usaha fisiknya sesuai dengan kadar pengetahuannya terhadap makrifat sifat, ia mendapatkan derajat atau pahala. Pada tahap selanjutnya, manusia akan butuh ilmu batin sehingga dengan kemampuan ruh al-qudsinya ia sampai pada alam makrifat. Adapun untuk mencapai tujuan ini, manusia harus meninggalkan segala sesuatu yang menyalahi syariat dan tarikat. Ini akan dapat dicapai dengan melatih diri meninggalkan hawa nafsu dan melatih berbagai kegiatan rohaniyah, meskipun sangat berat, dengan tujuan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa riya, atau ingin dipuji orang lain dan sum'ah. Sum'ah adalah mencari kemasyhuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Adapun yang dimaksudkan dengan alam makrifat, pada hakikatnya adalah alam lahut. Dia adalah negeri asal tempat diciptakannya ruh al-qudsi dalam wujud terbaik. Sedangkan yang dimaksud ruh al-qudsi ialah al-insan al-hakiki yang tinggal di lubuk kolbu, di mana manifestasi dari wujudnya akan muncul dengan tobat, talqin atau beat, dan melafadzkan dengan terus-menerus kalimat La ilaha illallah. Pertama-tama diucapkan dengan lidah. Setelah kolbunya hidup, ia dilafadzkan dengan lisan kolbunya. Ahli tasawuf menamakan al-insan al-hakiki ini dengan sebutan tiflul ma'ani atau bayi manawi, karena ia berasal dari makna-makna yang suci, al-manawiyat al-qudsiyah. Pemberian nama ruh al-qudsi dengan tiflul ma'ani didasarkan pada pertama, karena tiflul ma'ani lahir dari kolbu seperti lahirnya bayi dari rahim ibu. Lantas kolbu pun merawat tiflul ma'ani, seperti hal ibu yang merawat bayinya yang sedikit demi sedikit tumbuh menjadi dewasa. Kedua, karena sebagaimana anak-anak diajari sebagai hal, begitu juga tiflul ma'ani. Ia diajari berbagai hal tentang makrifat. Ketiga, karena yang kita ketahui bahwa bayi atau anak kecil adalah bersih dari dosa, maka begitu pula tiflul ma'ani, ia bersih dari syirik, ghaflah. Yang dimaksud dengan ghaflah adalah lalai kepada Allah dan dosa-dosa pikiran. Keempat, karena banyak yang beranggapan bahwa anak-anak adalah orang yang jiwanya bersih. Oleh sebab itu, dalam mimpi tiflul ma'ani ini disimbolkan dengan rupa anak yang tampan seperti malaikat. Kelima, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati ahli surga dengan anak-anak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka.
seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Quran surat At-Tadur ayat 24. Keenam, karena tiflul ma'ani itu sifatnya halus dan suci. Ketujuh, penggunaan nama tiflul ma'ani yang bersifat majasi atau kiasan, karena dikaitkan dengan badan dan diumpamakan dengan rupa manusia atau anak kecil. Ini adalah karena keindahannya, bukan karena ia kecil secara fisik seperti halnya anak-anak. Dilihat dari kondisi yang sebenarnya di alam arwah, tiflul ma'ani adalah al-insan al-hakiki, karena dialah yang bisa merasakan nikmatnya musyahadah langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan badan dan ruh jismani tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena keduanya bukan mahram bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku punya waktu khusus dengan Allah, di mana malaikat terdekat Nabi yang diutus pun tidak akan memiliki kesempatan itu. Hadis riwayat Ibnu Rahawi. Yang dimaksud dengan Nabi yang diutus pada hadis di atas adalah basyirohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan malaikat terdekat adalah ruhaniyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diciptakan dari cahaya alam Jabarut, sebagaimana malaikat juga diciptakan dari cahaya alam Jabarut. Makanya malaikat tidak dapat masuk ke alam lahut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah memiliki surga yang di dalamnya tidak ada bidadari dan istana tanpa madu dan susu. Kenikmatan di surga itu hanya satu, yaitu melihat zat Allah, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Quran surat Al-Qiyamah ayat 23 sampai 24. Dan juga dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan pada malam purnama. Hadis riwayat Al-Bukhari. Andaikan malaikat dan jasmani memaksa masuk ke alam ini, alam lahut, maka keduanya pasti akan terbakar, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, seandainya dibuka kesucian wajahku yang mulia, maka pastilah terbakar segala sesuatu sejauh mataku memandang. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana juga yang diungkapkan Sayyidina Jibril alaihissalam, andaikan aku mendekat, pastilah aku terbakar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita semua. Akhirul kalam, Allahumma dina ilal thoriq ilal haq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi